Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana melihat minat penonton terhadap konten kita. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai YouTuber pemula agar kita bisa menganalisa video kita dan memberikan atau menyimpulkan video apa selanjutnya yang akan saya upload ke YouTube agar bisa menarik minat penonton. Kenapa hal ini penting? Karena ini merupakan salah satu untuk meningkatkan kualitas video teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, jika sudah, kita akan ke tutorial. Cekidot. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara kita melihat minat penonton terhadap channel kita. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Kita ke YouTube Studio ya teman-teman. Kita ke YouTube Studio. Saat ini saya sudah berada di YouTube Studio. Sekarang saya sudah berada di dashboard dan kita ke menu konten. Kita klik konten. Saya akan mengambil salah satu video saya saat ini teman-teman. Saya coba mengambil yang ini, cara mengembalikan subscriber yang hilang. Kita klik di sini, kita klik analitik ya teman-teman. Kita klik analitik, kita dibawa ke analisa video. Oke teman-teman, jadi seperti saya katakan tadi, bagaimana cara kita melihat minat penonton? Kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada 903 penayangan. Ini adalah minat penonton terhadap konten saya. Oke teman-teman. Yang kedua adalah di waktu tonton. Ada 40,1 jam tayang yang saya dapatkan di waktu tonton ini. 40,1 jam waktu tonton ya. 40,1 jam yang saya dapatkan. Dan dari konten ini ada 171 subscriber yang saya dapatkan. Pertanyaannya, apakah konten ini menarik atau tidak? Jawabannya adalah konten ini menarik karena ada 903 penayangan, lebih banyak dari biasanya. Kalau kita perhatikan sini 723 lebih banyak dari biasanya. Artinya ada capaian yang luar biasa yang boleh konten ini dapatkan. Dan juga di sini di waktu tonton di bawah sini kalau teman-teman perhatikan 32,1 lebih banyak dari biasanya. Jadi pencapaiannya itu luar biasa. Dan saya mendapatkan 173 subscriber. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini naik teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana juga cara kita melihat minat penonton? Kita lihat ke bawah sini teman-teman. Ini adalah minat pada konten kita. Durasi tonton rata-rata dari video saya ini adalah 2,38 menit. Jadi penonton itu menonton konten saya ini 2,38 menit. Untuk persentase penayangan rata-rata ada 57,3%. Apakah bagus? Tentu bagus teman-teman, karena lewat dari 50%. Baik teman-teman, saya lanjut lagi. Kita lanjut ke bawah teman-teman. Kita lihat yang ada di bawah sini ya. Ini adalah grafiknya teman-teman. Ini retensi standar yang tersedia. Jadi yang ini tadi teman-teman adalah retensi penonton. Saya ke samping sini teman-teman. Kita lihat, ini adalah waktu penayangan 48 jam terakhir. Saya ke 60 menit terakhir. Oh, maaf teman-teman, bukan di sini ya. Kita ke sini teman-teman. 24 jam terakhir ya. Kita ke 24 jam terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3,2 jam yang saya dapatkan dari konten ini. Ada 88 penayangan dari konten tersebut dan 37 subscriber yang boleh saya dapatkan dari konten ini. Ini sungguh luar biasa teman-teman. Dan kalau kita lihat resensi di sini masih 2,38 dan 57,3. Oke, kita ke standarnya 28 hari terakhir. Saya mau perlihatkan kepada teman-teman yang ini. Ini adalah sumber traffic. Oke teman-teman, dari hasil penelusuran konten ini ada 69,2% konten ini ditelusuri oleh penonton. Yang kedua dari fitur jelajah. Dan yang ketiga dari rekomendasi video. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi dari ketiga penelusuran ini yang paling penting adalah rekomendasi
video. Ada 7,7%, artinya ada penonton yang menonton channel saya karena direkomendasikan oleh YouTube sendiri. Jadi muncul di beranda YouTube teman-teman semua atau penonton tersebut, sehingga penonton itu mengklik akan konten saya. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan SEO. Selalu saya katakan kepada teman-teman, kita gunakan sistem SEO. Sistem SEO itu apa teman-teman? Ini dia rumusnya. SEO sama dengan rekomendasi video sama dengan subscriber dan view. Oke teman-teman, kenapa sampai YouTube merekomendasikan video atau konten saya atau channel saya? Memang sudah berapa presentasi dari rekomendasi video? Kita akan lihat di sini teman-teman. Saya ke analitik untuk seluruh video. Saya ke jangkauan. Perhatikan di sini teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini yang harus teman-teman lihat. Ada 70,7% dari YouTube merekomendasikan video saya. Artinya YouTube sendiri sudah merekomendasikan konten saya di beranda penonton dan di halaman tonton dari penonton tersebut. Untuk itu teman-teman, saya selalu menghimbau kepada teman-teman untuk memaksimalkan SEO teman-teman. Karena dengan SEO kita bisa lebih maksimal lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi di kemudian hari. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman dan teman-teman sendiri bisa mengetahui bagaimana cara melihat minat penonton di konten teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.